أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du, masyiral muslimat, jamaah yang semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di salah satu masjid, di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala yang kita cintai ini dalam kondisi sehat walafiat dan diberikan waktu luang sehingga bisa berkumpul. Semoga ini semua menjadi nikmat yang Allah berikan kepada kita dan dapat kita syukuri dengan cara beribadah kepadanya. Semoga nikmat demi nikmat terus tercurahkan kepada kita semua, dilimpahkan kepada kita semua dengan nikmat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan untuk Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan untuk keluarganya, untuk para sahabatnya dan untuk siapa saja yang mengikuti dan menjalani sunnah-sunnah ajaran-ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita memohon kepada Allah semoga kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaatnya kelak pada hari kiamat. Para hadirin yang oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian kita pada pembahasan kitab Sahih Fikih Sunnah. Kita masih di bab salat jamaah. Masih ada beberapa poin-poin, ada beberapa bab-bab terkait dengan salat berjamaah ini yang perlu untuk kita bahas. Sebelumnya insyaallah, sebelum kita membaca beberapa materi yang akan kita bacakan, saya akan meringkas dengan cara mempraktekkannya terlebih dahulu. Mungkin dengan cara mempraktekkan, lalu kemudian nanti 5 menit atau 10 menit kita praktek, baru kemudian kita kembali ke kitab atau ke materi yang akan kita bacakan. Ya tullab, tafadhalu udkhulu. Hayya bisur'ah. Limadha antum? Naam. Antum khamsah faqat? Khamsah? Baik. Para hadirin yang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan kita praktekkan pada pagi yang berbahagia ini adalah tata cara sholat berjamaah lebih kepada tempat berdirinya jamaah itu di mana gitu. Jika jamaahnya 1 orang, 2 orang, jika perempuan atau safnya perempuan semua, itu seperti apa cara berdirinya, maka kita akan praktekkan 5 atau 10 menit lah insyaallah. Baik. Bagaimana kondisi jika sholat berjamaah itu terdiri dari 2 orang? 2 orang dulu. Siapa yang 2 orang ini? Rois sama Faiz. Ta'al. Qorib. Baik, ini 2 orang. Posisi makmum jika sholatnya cuma 2 orang, maka anggaplah ini imam, maka makmumnya adalah Faiz. Sekarang posisi Faiz di mana kalau menjadi makmum? Di sampingnya imam, di sisi kiri atau kanan? Kirinya imam atau kanannya imam? Kanan. Putar di sini berarti. Nah, ini posisi jika sholat berjamaah itu terdiri dari 2 orang. 1 imam, 1 makmum. Di mana posisinya? Yang lebih cenderung saya kepada pendapat ulama adalah dia sejajar dengan imam. Ini sejajar dengan imam. Ini pendapat yang saya kuatkan. Walaupun sebahagian pendapat seperti mazhab Syafi'i, dia harus agak mundur dikit supaya membedakan mana imam mana makmum. Minimal 1 langkah, satu kaki begini. Ada lagi yang berpendapat agak jauh dikit, sampai di sini. Ada yang berpendapat seperti itu. Tapi wallah alam bisawab, saya lebih cenderung kepada pendapat
sebagian ulama yang mengatakan posisi makmum jika dia satu orang berada di persis di samping kanannya imam, sejajar. Terus bagaimana kita bisa membedakan mana imam mana makmum? Imam ada di sebelah kirinya makmum dan makmum adanya di sebelah kanannya imam. Ini cara membedakannya. Baik. Mungkin tiba-tiba datang. Silakan. Ini masbuk misalnya. Ini udah 1 rakaat, tiba-tiba datang 1 orang. Salat, antum salat berdua. Dalam kondisi salat. Nah, Hilmi datang. Apa yang Hilmi lakukan? Jadi Hilmi memberikan isyarat kepada Faiz, posisi berdirinya. Nah, baik, Faiz ketika dikasih isyarat apa yang dilakukan? Untuk mundur ke belakang. Untuk mundur ke belakang ini sudah benar. Isyarat. Isyarat itu begini aja, jangan kencang-kencang dipukul. Nanti dia kaget. Atau ditarik dikit nggak apa-apa, ditarik dikit gini ke belakang boleh. Artinya diberikan isyarat kepada salah satu dari makmum tadi, satu orang makmum tadi. Baik, ini posisi jika makmumnya 2 orang. Di mana posisinya? Diusahakan persis di tengah-tengah imam. Jadi setengah yang di sini ada di imam sini, yang setengahnya juga ada di setengah imamnya lagi. Jadi persis di belakang imam. Jangan berat sebelah. Jangan kedua-duanya ke kanan atau juga jangan pula dua-duanya lebih cenderung kepada kirinya imam. Jadi ini kondisi yang berikutnya. Mungkin ada pertanyaan, Ustadz kami datang terus imamnya atau makmum yang tadi 2 itu nggak ada yang paham. Kita kasih isyarat dia nggak mundur. Makmumnya ini mungkin nggak paham, belum belajar praktek sholat atau belum belajar teori sholat berjamaah. Ditepuk-tepuk nggak mau, tepuk lagi nggak mundur. Ditepuk yang 3 kalinya dia marah-marah. Akhirnya batal sholatnya Ustadz, mengganggu sholat orang lain. Nah, disinilah kebijaksanaan imam, harusnya imam yang mengerti. Jadi imam yang maju. Kalau misalnya tadi kita sholat rupanya ya anggaplah ini awam lah, misalnya awam belum belajar, ketika ditepuk nggak mundur, tepuk lagi nggak mundur. Akhirnya Silmi tadi sudah ngalah saja, dia masuk langsung begini, kemudian imamnya yang maju. Jadi imamnya yang harus bijaksana di sini. Daripada mereka berdua berantem, mending imamnya maju. Baik, sekarang ini adalah posisi di mana makmum ada 2 orang. Sekarang datang orang ketiga. Silakan, Nabil. Nah, sebentar. Nabil, ketika datang belakangan, memilih posisi mana? Sebelah kiri atau sebelah kanan yang lebih tepat? Nabil, sebelah kiri atau sebelah kanan? Sebelah kiri imam atau sebelah kanan imam? Sebelah kanan. Mana kanan imam? Nah, di sini. Jadi langsung mengambil posisi sebelah kanan. Afdolnya begitu. Ketika kita masbuk, aduh dilihat, mana nih posisi kanan imam? Ambil langsung posisi kanan. Nah, ketika datang yang keempat, silakan jemaah yang keempat masbuk, ngambil posisi di mana? Di kiri atau kanan? Boleh ambil di kiri supaya seimbang safnya, tidak berat sebelah. Makanya disebut dengan istaqimu wa'tadilu, luruskan, seimbangkan safnya. Nah, tata cara berdirinya ini sudah benar, sesuaikan dengan porsi tubuhnya. Sesuaikan dengan porsi tubuhnya. Nih, porsi tubuhnya sesuaikan supaya terlihat safnya rapi, lurus, bahu sama bahunya ketemu, kemudian mata kaki sama mata kakinya ketemu, sejajar gitu maksudnya. Sejajar sehingga safnya itu lurus dan rapi. Ini perintah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadzu kata Rasulullah, hadzu bainal manakib wal aqdam. Ini manakib ini.
Jadi dia setara, bukan sejajar di sini. Maksudnya adalah memaksakan diri karena dia lebih tinggi, lebih pendek, lalu kemudian dia begini, bukan. Bukan arti sejajar itu, bukan begitu. Lalu kemudian ini terlalu tinggi karena ini pendek, dia juga sejajarkan gini, enggak. Maksudnya adalah ini sudah sejajar ini. Jadi patokan itu kan ada orang yang badannya lebih gede gitu. Postur tubuhnya lebih gede gitu. Bisa jadi ada orang juga perutnya yang lebih gede, lebih maju ke depan. Jadi bukan patokan sapnya lurus itu, oh, perutnya lebih gede, berarti saya luruskan dengan perutnya. Perutnya kan maju nih, jadi dia agak maju karena supaya lurus gitu, bukan. Tapi yang menjadi patokan itu adalah ini. Ini kan nggak mungkin ada orang bahunya lebih ke belakang atau lebih ke depan gitu. Kalau perut kan bisa ada orang ke depan kan, lebih maju ke depan bisa. Tapi kalau bahu ini enggak, dia tetap pasti ada di tengah. Begitu juga dengan kaki. Kaki itu patokannya adalah mata kakinya. Bisa jadi ada orang tumitnya yang panjang, atau kakinya itu agak lebih panjang, nomor sepatunya bisa jadi 43, 45, ada orang gitu. Terus bagaimana memposisikan kakinya itu? Apakah yang paling depannya atau yang paling belakangnya? Enggak. Yang menjadi patokannya adalah mata kakinya. Jadi ini anjuran cara membuat saf yang benar ketika sholat berjamaah. Jadi rapat, kelihatan lurus gitu. Kemudian apa lagi? Tidak ini juga perlu saya koreksi. Kadang-kadang banyak menjadi keluhan adalah di mana orang-orang itu tidak suka membuat barisan seperti serapat ini, tidak suka. Kenapa? Karena mengira orang kalau sholat dengan kondisi rapat seperti ini, kaki saya diinjak-injak, Ustadz. Karena memang ada orang seperti itu, bukan ngeyel, kayaknya memaksakan diri gitu. Dan saya pernah dapati jamaah seperti itu, kaki saya itu diginiin banget gini, dirapatin banget. Kan orang sebelahnya risih, karena merasa kakinya kayak ditempelin banget gitu. Enggak, bukan ditempelin sampai nempel banget gitu, enggak. Kayak gini lah nih. Ini enggak sampai menyentuh pun. Andai kata dia cuma ada jaraknya segini, ini pun sudah sebut dengan rapat. Jadi enggak mesti harus nempel itu kayak nempel banget di gini dan dipaksakan banget gitu. Kadang-kadang ada orang yang tidak nyaman kondisi seperti ini. Merasa kakinya diinjak gitu. Apalagi ada model orang itu, dia jempol kakinya kan lebih pendek biasanya, kemudian kukunya panjang. Itu biasanya nusuk ke kaki kita gitu, kukunya itu. Ini bukan lagi merasa risih, tapi merasa disakiti gitu. Nah, ini juga tidak benar. Jadi caranya sudah seperti ini, tepat, rapat, tapi jangan terlalu berlebihan sampai kayak seakan-akan mau nginjak kaki teman sebelahnya. Bukan seperti itu maksudnya merapatkan. Baik. Yang berikutnya adalah perhatikan postur tubuhnya. Kalau postur tubuhnya cuma segini, maka kangkangan kakinya sesuaikan dengan badan. Paham yang saya maksud? Jangan sampai, karena ada sebagian orang, dia itu bukaan kakinya tidak sesuai dengan postur tubuhnya. Postur tubuhnya segini, terus dia buka kakinya segini. Dikit lagi. Ada yang model seperti ini. Ini sesuai enggak postur tubuh dengan bukaan kakinya? Coba ditambah lagi satu lagi gini. Dikit lagi gini. Di bawahnya rapat. Di sininya renggang kan? Coba perhatikan yang ini. Di bawahnya rapat, di sininya. Coba perhatikan yang ini. Di bawahnya rapat, di sininya rapat. Jadi fungsinya kalau kita membuat satu saf barisan itu, bukaan kakinya sesuai dengan postur tubuh, maka di atas akan rapat, di bawah juga akan rapat. Begini sunnahnya. Jadi bukan terlalu dibuka kangkangan kakinya yang dia tidak sesuai dengan postur tubuhnya. Bisa jadi yang di bawah rapat tapi ini masih renggang. Atau sebaliknya harusnya kangkangan kakinya seperti ini tapi dia buat
sekecil-kecilnya. Seperti ini. Ini juga tidak sesuai. Karena postur tubuhnya segini, bukaannya kecil. Coba rapat. Nanti dia, ini rapat di sini, tapi di bawahnya renggang. Jadi yang tepat itu sebagaimana perintah Rasulullah, hadzu bainal manakib wal aqdam. Jadi disejajarkan, dirapatkan, nempel sedikit boleh, tapi jangan sampai tadi memaksakan atau sampai menginjak, tidak. Ini suatu hal yang perlu kita koreksi. Khawatir image di masyarakat kalau ngaji di masjid fulan itu, waduh saya pernah sholat di sana, risih sekali, saya diinjak-injak kaki saya sholat di sana. Itu model ngajinya saya nggak tahu gimana itu. Nah ini perlu kita perbaiki supaya orang-orang paham. Maksudnya menempelkan di sini, merapatkan di sini tidak harus sampai menginjaknya, nggak mesti harus sampai memaksakan tadi. Baik, ini saf barisan laki-laki. Andai kata misalnya saf ini sudah penuh, ingin membuat saf yang baru, maka dimulai pun dari tengah. Mulai lagi dari tengah. Mulai dari tengah. Ini kalau bikin saf yang baru. Kalau saf ketiga juga, mulainya juga dari tengah. Karena ada beberapa, baru kemarin juga saya dapati, di sini di Majelis Ikhlas, mungkin dia pendatang nggak tahu. Kita mau buat barisan yang ketiga, dia mulainya dari sana dulu. Dari sebelah kanan, tapi dari pojokan. Dari pojokan 1-2 orang sudah ada. Waktu itu saya datang, saya nggak ngikutin mereka, saya bikin aja saf di tengah-tengah gitu. Nah ini menunjukkan bahwa masih ada yang belum paham dalam masalah ini. Tatkala dia datang belakangan, ketika dia mau buat barisan baru, dia bingung. Dia mulai dari pojokan sebelah kanan sana. Nah ini kurang tepat. Yang tepat adalah mulai dari tengahnya imam. Jadi di tengah-tengah. Baik, ini saf bagi laki-laki. Bagaimana jika jamaahnya itu ada perempuan? Anggaplah ini jamaah laki-laki. Antum boleh nggak sebagai jamaah perempuan? Nggak apa-apa. Ini contoh doang, contoh. Boleh? Boleh? Boleh. Baik. Sekarang anggap ini adalah jamaah perempuan. Di mana posisi jamaah perempuan itu afdolnya? Afdolnya saf perempuan itu adalah paling belakang. Kebalikan daripada laki-laki. Seafdol-afdolnya barisan atau saf laki-laki itu yang paling depan. Itu laki-laki. Dan sejelek-jeleknya barisan laki-laki itu adalah yang paling belakang. Tapi sebaliknya perempuan, seafdol-afdolnya barisan bagi perempuan itu adalah yang paling belakang, dan sejelek-jeleknya barisan perempuan adalah yang paling depan. Hadis ini berlaku kata para ulama jika di masjid itu tidak ada pemisah, tidak ada hijab, tidak ada pemisah. Karena dulu kan di zaman Rasulullah Masjid Nabawi itu nggak ada hijab, nggak dikenal dengan ditarik tirai, hijab nggak ada. Makanya Rasul mengatakan dalam hadisnya itu perempuan safnya terbaik paling ujung sana. Jadi paling pojokan masjid, paling ujung, di sanalah mereka pertama sekali membuat saf. Sudah penuh barisan belakang, baru kemudian barisan di depannya. Sudah penuh di depannya, baru kemudian di depannya lagi, di depannya lagi, depannya lagi. Dan yang paling depan dari barisan perempuan, inilah barisan yang paling terjelek, yang paling buruk. Jika tidak ada hijabnya, tidak ada penghalangnya, maka barisan paling depan bagi perempuan itu adalah barisan yang paling jelek. Tapi kalau ada penghalang atau mungkin ada ruangan khusus yang disediakan buat akhwat atau buat ibu-ibu, buat perempuan, maka kembali kepada hukum asal. Hukum asalnya saf yang terbaik itu adalah di depan. Jadi yang diisi di depan dulu. Karena tempatnya terpisah. Sebagaimana perempuan jika sholatnya bersama perempuan, imamnya perempuan. Apakah berlaku hadis tadi? Berlaku atau tidak? Misalnya nih, anggap nih semuanya perempuan. Paham? Anggap nih semua perempuan. Mohon maaf ya, anggap perempuan ya. Oke. Ini imam, lalu kemudian pertanyaannya, barisan yang paling afdol itu di mana?
Yang paling depan atau yang paling belakangnya? Nggak ada yang nemani imam nanti. Karena semua orang pengen di belakang semua. Kenapa? Karena kata Rasulullah, saf yang paling afdol itu untuk perempuan di belakang. Jadi imam nggak ada yang nemanin. Enggak, itu sudah tidak berlaku lagi karena kalau dia diimami oleh perempuan sama perempuan, tetap saf yang afdol itu adalah di depan. Baik, nah, ini kira-kira seperti inilah. Andai kata ini sekeluarga misalnya begitu, sekeluarga. Jadi yang jadi imamnya suami, kemudian ada anaknya yang sudah dewasa, ada pula anaknya yang masih kecil. Karena ada sebagian yang memisahkan itu. Oh, kamu belum balik, nak. Kalau begitu kamu bikin saf sendirian lagi. Ini misalnya anaknya yang belum balik. Nah, jadi dia suruh buat saf lagi begini. Anaknya karena sudah dewasa yang satu, dia boleh dekat dengan bapaknya begini. Kemudian anaknya yang ini disuruh bikin saf sendirian lagi. Kemudian anak perempuan dan istrinya misalnya gitu, bikin safnya di sini. Ini misalnya sekeluarga, mana tahu dia mau sholat malam atau apa, pengen berjamaah sekeluarga. Nah, kira-kira beginilah bentuk safnya. Tapi pendapat yang ini kurang kuat. Pendapat yang seperti ini kurang kuat. Karena tidak ada perbedaan antara anak laki-laki yang sudah dewasa dengan anak laki-laki yang belum baligh. Tidak ada perbedaannya. Mereka bisa digabungkan menjadi satu saf. Tidak masalah. Adapun sebagian mereka, kan ada kan sebagian masjid pernah melihat ada satu masjid itu, pokoknya anak-anak itu khusus safnya di belakang. Nggak boleh mereka gabung dengan bapak-bapak. Pernah nggak mendapati masjid seperti itu? Pernah kan ya? Nah, itu tidak kuat pendapat itu. Bahkan menggunakan hadis, yang akan kita bacakan, hadisnya derajatnya lemah sekali. Sebenarnya tidak ada pemisahan antara saf anak-anak yang belum balik dengan saf bapak-bapak atau anak-anak yang sudah dewasa. Tidak ada pemisah seperti itu. Bahkan mungkin akan lebih kacau masjidnya kalau anak-anak gabung sama anak-anak semua. Bercanda dia, main-main, dia nggak sholat. Smackdown-smackdownan dia malah. Nah, ini malah lebih rusak sholatnya. Mending kalau untuk ketenangan sholat, anak-anak ini digabungkan aja kalau bisa misah gitu antara anak-anak dengan anak-anak ini bisa ditaruh di sela-sela bapak-bapak atau orang-orang dewasa sehingga dia tidak bercanda. Baik, selesai. Kira-kira ini adalah praktek di mana ada jamaah laki-laki dan jamaah perempuan. Sekarang kita akan praktekkan, anggap ini semua jamaah perempuan. Semua perempuan. Nah, bagaimana posisi safnya? Kalau dia satu saf, maka posisi imam dan posisi makmumnya sejajar bareng semua. Tidak ada perbedaannya. Ini pendapat yang kuat. Pendapat yang kuat adalah geser sini. Ini imam, ini perempuan, ustazahnya. Misal begitu. Lalu kemudian ini makmumnya berdiri persis di samping, antum berdua berdiri samping kirinya, berdua. Yang mana imamnya? Nggak bisa dibedakan kan ya? Tadi kita sudah tunjuk, ini imamnya, ini semuanya makmum, satu saf ini. Terus sampai sana dan terus sampai sana, ini makmum semua. Jadi posisi imam itu berdiri persis di samping kiri dan kanannya makmum. Beda dengan laki-laki tadi. Laki-laki ada pembedanya, dia maju ke depan di sini. Ah, ini yang maju ini sendiri dia imam. Tapi kalau imamnya adalah perempuan, ini pendapat yang kuat. Dia sampai seperti ini posisinya. Nanti saf yang kedua terus, yang ketiga dan seterusnya. Beginilah kira-kira saf jika jamaahnya perempuan semua dan posisi imamnya ada di tengah-tengah di antara mereka. Dan akan kita jelaskan atau kita bacakan hadisnya secara lengkap. Allah alam bisawab. Mungkin ini saja praktek dari teman-teman sekalian. Silahkan untuk kembali ke kelasnya ya. Jazakallah khairan, jazakumullah khairan. Ada 10 menit tadi prakteknya? Ada ya? Malah lebih kayaknya. Baik, kita kembali kepada ke kitab.
Pada pertemuan yang terakhir kita sudah membahas tentang siapa yang paling afdol menjadi imam. Yang paling afdol menjadi imam itu adalah pertama yang bacaan dan hafalannya banyak. Bacaannya bagus, hafalannya banyak. Ini yang pertama. Kemudian jika sama-sama misalnya ada 2 orang, 3 orang sama-sama hafal Quran, sama-sama bacaannya bagus, maka yang kedua kita akan cari siapa di antara mereka yang paling paham ilmu syar'i dari bertiga itu. Siapa yang paling paham ilmu syar'i. Kalau keilmuannya juga sama, lalu kemudian kita lihat siapa yang terlebih dahulu yang hijrahnya. Kalau misalnya sama-sama duluan hijrah, maka siapa di antara mereka yang lebih dahulu masuk Islamnya. Jika sama-sama di antara mereka sama-sama masuk Islamnya, maka dilihat siapa di antara mereka yang lebih tua umurnya. Ini terakhir. Jadi pilihan terakhir diutamakan untuk menjadi imam, dilihat dari segi umur, itu adalah opsi terakhir. Nah, ini kadang-kadang yang terbalik di tengah-tengah masyarakat. Opsi terakhir ini dijadikan opsi pertama. Jadi dibalik, Rasul mengurutkan posisi yang berhak menjadi imam itu, dilihat dari senior, dilihat dari umurnya, itu ada pada posisi terakhir. Di kita itu dibalik. Yang posisi terakhir diletakkan di awal. Sehingga masih banyak masjid-masjid itu yang ngimamin udah kakek-kakek, udah tua banget, suaranya udah nggak jelas. Bacaannya juga kadang-kadang apa yang dibaca nggak kedengaran. Orang memang udah nggak kuat. Imam itu kan harus kuat fisiknya dan suaranya ya enak didengar juga gitu. Dan dia hafal Quran. Harusnya kan begitu, urutannya tadi begitu. Tapi masih banyak ternyata poin-poin yang seperti ini belum terbahas dan belum tersentuh oleh sebahagian besar kaum muslimin. Sehingga tetap memposisikan orang yang senior, orang yang umurnya sudah jauh, yang sudah punya pengalaman, yang kalau bahasa orang istilah kita apa, yang dia mencicipi asam garamnya udah tontonan, nah itu tetap harus diutamakan untuk menjadi imam. Tapi kalau masjid-masjid besar sekarang, coba kita lihat kayak Masjid Istiqlal, masjid-masjid besar, imamnya itu masih muda-muda, masih enak, suaranya kita mendengarkannya juga nyaman gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa masjid-masjid besar di mana masjid-masjid itu sudah dikaji ilmu-ilmu seperti ini, mereka paham. Dan senior-seniornya legowo karena memang begitu petunjuk dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita akan melanjutkan subbab yang berikutnya, man tasihhu imamatuhum. Siapa-siapa saja yang sah menjadi imam. Siapa-siapa sajakah yang sah menjadi imam? Yang pertama, orang yang buta. Kalau dia cacatnya hanya sekedar buta, maka boleh dia menjadi imam. Kalau dia buta. Tapi kalau cacatnya kakinya dia nggak bisa berdiri secara sempurna, maka cacat yang seperti ini dia permanen berarti. Sehingga tidak diutamakan untuk menjadi imam. Karena kan posisi kalau orang nggak ada kakinya misalnya, tapi dia nggak bisa berdiri, berarti kan sholatnya seperti apa? Duduk kan imamnya. Nah, gimana posisi makmum kalau begitu? Imam duduk, makmumnya berdiri, kan nggak boleh. Ya boleh. Kalau imam duduk, harus makmum duduk semua. Tapi kan nggak mungkin itu terus terjadi di setiap sholatnya. Kecuali sewaktu-waktu tiba-tiba imamnya mungkin cedera, nggak ada lagi imam, dia cedera, kakinya mungkin dia jatuh atau apa, sehingga dalam waktu seminggu ke depan dia nggak bisa mengimami sholat dalam kondisi berdiri. Kalau kondisinya seperti ini, bukan cacat permanen tadi, maka boleh dia tetap menjadi imam. Kalau tidak ada imam yang lain sesuai dengan kualifikasi yang disebutkan oleh Rasulullah tadi, boleh tetap dia jadi imam, tapi dengan syarat makmumnya semua juga duduk. Paham yang saya maksud nih? Karena dulu pernah di zaman Rasulullah SAW pernah suatu ketika sakit. Yang sakitnya itu beliau tidak bisa lagi melanjutkan sholatnya dengan berdiri. Akhirnya Rasul duduk. Dan ketika itu Rasul melihat jamaah yang lain berdiri. Diberikan isyarat oleh Rasulullah untuk duduk. Rasulullah sholat dalam kondisi duduk, Rasul pun berikan isyarat. Maksudnya,
turun, duduk. Semua sholatnya dalam kondisi duduk. Pernah mendapatkan sholat, tiba-tiba masuk ke masjid, ini orang nggak berdiri-berdiri, semuanya duduk terus. Pernah mendapati itu? Belum pernah? Masya Allah, belum pernah ya. Tapi jangan berharap imamnya suatu ketika kecelakaan lalu kemudian patah kakinya kan. Supaya pengen merasakan kata Ustadz ada sholat yang semuanya duduk, nggak ada berdiri-berdiri aja. Nah, jangan. Jadi saya pernah mendapati masa itu di mana ada imam yang dia duduk. Kemudian saya melihat, Masya Allah, ini yang jarang, mungkin satu ilmu yang sudah dipelajari tapi belum dipraktekkan. Nah, suatu ketika itu saya mendapati itu dan merasa ternyata ilmu yang dipelajari itu kadang-kadang bisa memberikan manfaat kepada kita dan kita nggak kaget melihat suasana itu. Oh, ini yang dimaksud yang dulu pernah dipelajari. Ternyata sholat duduk, dalam kondisi duduk ini bisa dipastikan imamnya yang tidak bisa berdiri ini. Maka jamaah juga tetap duduk. Tapi mungkin ada pertanyaan lagi. Ustadz, kalau misalnya kita ini datangnya masbuk, rakaat terakhir. Imamnya sama makmum yang lain kan duduk nih. Kita datang kan langsung duduk kan ya, nggak boleh berdiri dong kita. Semua duduk. Lalu kemudian setelah Assalamualaikum, masih ada 3 rakaat yang tersisa. Apakah saya melaksanakan 3 rakaat tersisa itu melanjutkan duduk atau berdiri? Duduk atau berdiri? Hah? Karena keenakan duduk, saya milih duduk aja Ustaz. Lanjutkan salatnya duduk. Enggak, kita berdiri. Begitu juga kalau melihat kondisi imam, kata para ulama. Jika imam itu di awal dia salatnya berdiri, di awal dia mencoba mau berdiri. Berdiri salatnya, Allahu Akbar kata imamnya. Di rakaat ketiga tiba-tiba enggak kuat. Ternyata kakinya masih sakit, imam tadi ini. Tiba-tiba dia menukar posisi yang tadinya salat dia berdiri, lalu kemudian menukar posisinya duduk. Paham yang saya maksud ini? Paham ya? Nah, ketika imamnya merubah posisi yang 2 rakaat pertama berdiri, ternyata di rakaat ketiga kakinya belum terlalu kuat. Baru seminggu yang lalu jatuhnya, kata dokter, tapi tetap usahakan ya harus bergerak dan begini-begini. Dia paksakan berdiri salatnya. Ternyata di rakaat ketiga enggak kuat. Akhirnya dia pindah posisi duduk di rakaat ketiga. Nah, posisi yang seperti ini, maka makmum tidak wajib untuk mengikutinya. Bisa dipahami? Makmum semuanya tetap melanjutkan sholatnya dalam kondisi berdiri. Jangan pula tadi kata ustadznya duduk, karena imamnya duduk kita duduk juga semua. Enggak, karena di awal imamnya sholat berdiri. Beda dengan kasus pertama. Kasus pertama itu memang dari awal imamnya memulai sholatnya dengan duduk. Ketika imam memulai sholatnya dengan duduk, maka jamaah-jamaahnya juga duduk. Jadi jangan mengira ini kayak main-main sholatnya Ustaz. Enggak, memang seperti itu syariatnya. Ini bukan sedang main-main, memang sedang sholat. Memang sedang sholat. Kenapa duduk sholatnya? Kita kan mampu berdiri, yang enggak mampu kan imamnya. Kan kita diperintahkan untuk mengikuti imam. Bisa dipahami nih? Kita kan diperintahkan untuk mengikuti imam. Baik. Yang pertama itu, yaitu sahnya imam orang yang buta. Sah imamnya. Sebagaimana Ibnu Ummi Maktum. Ibnu Ummi Maktum inilah sahabat Nabi yang buta. Ketika itu Nabi SAW keluar dari Madinah. Biasanya kalau Nabi keluar dari Madinah safar, harus ditunjuk nih pengganti Rasulullah SAW untuk menjadi pemimpin sementara siapa? Ditunjuklah Ibnu Ummi Maktum. Nah, Ibnu Ummi Maktum inilah yang akan melanjutkan kepemimpinan imamnya Rasulullah SAW selama Rasulullah bersafar. Nah, Ibnu Ummi Maktum ini adalah sahabat Nabi yang buta. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa sah imam jika imam itu adalah orang yang buta. Baik, yang kedua, imamnya adalah hamba sahaya. Mungkin di zaman kita sudah tidak ada lagi hamba sahaya. Andai kata ada hamba sahaya, lalu kemudian dia menjadi imam, maka sah imamnya dan sah sholat makmumnya. Kita tidak usah bacakan hadisnya karena ada beberapa hadis, nanti dibaca sendiri. Kemudian yang ketiga, imamatus sabi al-mumayyiz.
Untuk mempersingkat waktu kita akan mengambil 1 atau 2 dalil saja insyaallah. Yang ketiga, imamatus sabi al-mumayyiz. Imamnya itu adalah anak kecil yang belum baligh tapi dia sudah tamyiz. Dia belum baligh, namun dia sudah tamyiz. Sudah tamyiz itu apa? Tamyiz itu maksudnya dia sudah pintar, membedakan mana yang baik buat dia, mana yang buruk, mana yang membahayakan dia, mana sesuatu yang akan memberikan manfaat kepada dia. Kalau dia sudah sampai pada tingkatan itu anak tersebut, maka sudah disebut dengan anak yang mumayyiz. Kalau diumurkan berapa kira-kira Ustaz? Ya umur 6 tahun, 7 tahun lah. Kalau dulu 6 tahun, 7 tahun. Kalau sekarang anak-anak udah lebih cerdas lagi. Beda dengan zaman-zaman kita dulu. Zaman-zaman kita dulu umur 4 tahun, 3 tahun itu mungkin masih tidak secerdas anak-anak sekarang. Anak-anak sekarang umur 4 tahun, umur 5 tahun, dia udah bisa membedakan mana yang baik buat dia, mana yang buruk. Bahkan sudah bisa membedakan mana uang yang warna merah, mana uang yang warna biru. Dikasih uang yang 5.000, walaupun dia belum tahu angka 5.000 itu, tapi dia tahu uang ini tidak lebih banyak daripada 10.000. Dia tahu. Anak-anak yang umur 4 tahun, 3 tahun udah tahu seperti itu. Nah, kira-kira lah, kalau kira-kira ditahunkan itu umur 6 tahun, 7 tahun. Maka kalau ada yang menjadi imam, anak kecil yang usianya 7 tahun misalnya, apakah sah dia jadi imam? Pendapat yang kuat dalam masalah ini, maka kata sebagian ulama adalah sah sholatnya. Imamnya sah dan makmum yang mengikutinya juga sah. Sebagaimana yang pernah terjadi di zaman Nabi SAW, seorang anak yang bernama Ammar bin Salamah. Ammar bin Salamah ini pernah menjadi imam di masyarakatnya, di warganya. Ketika itu umur beliau 6 atau 7 tahun. Di mana Rasul SAW memerintahkan mereka masyarakat tersebut untuk berimam kepada anak kecil ini. Berarti ini di zaman Rasulullah, masih ada Rasul ketika itu. Andai kata ini tidak boleh dan diketahui oleh Rasulullah, pasti Rasulullah larang. Jangan ulangi lagi. Jangan anak kecil ini yang jadi imam, cari yang lain. Tapi kenapa anak ini diutamakan untuk maju menjadi imam? Karena dalam hadis itu Ammar bin Salamah ini termasuk anak yang hafalannya sudah banyak. Hafalan Al-Qur'annya sudah banyak, bacaannya bagus. Makanya ketika itu masyarakat-masyarakat yang dewasa, orang-orang udah tua, mereka enggak maju. Yang mereka suruh maju adalah anak kecil tadi ini. Nah, ini kisah menunjukkan bahwa anak kecil itu boleh menjadi imam sholat. Baik. Berikutnya, yang keempat, imamatul fasik. Sah pula kita mengikuti imam yang dia pelaku maksiat. Katanya imam itu adalah pelaku maksiat, orang yang fasik. Pelaku maksiat di sini maksudnya bisa jadi dia pembunuh, bisa jadi dia pezina, misalnya begitu. Tapi dia tokoh di masyarakat itu. Dan dia ditunjuk menjadi pemimpin di masyarakat. Karena dia pemimpin di masyarakat, dia punya masjid di kampung itu. Gak ada yang berani sholat di masjid itu menjadi imam kecuali dia. Karena bisa jadi dia orang, karena ditokohkan di kampung itu, dia orang kaya raya, dia yang bangun masjid itu, dia wakafkan ke masyarakat masjid tersebut, masyarakat sholat di masjid itu, dan gak ada yang berani menjadi imam kecuali dia. Nah, ketika kita berada di tengah-tengah masyarakat itu, lalu kemudian kita ke masjid menjadi makmum dari orang tersebut, yang dia pelaku maksiat tadi, maka sah sholat imam ini dan sah pula sholat kita. Sebagaimana yang dulu terjadi di zaman Utsman bin Affan. Di mana zaman Utsman bin Affan, Utsman kan pernah didemo oleh banyak kaum muslimin dari kalangan Khawarij. Rumah Utsman bin Affan dikepung oleh Khawarij ini. Ini kan pelaku maksiat ini. Yang mendemo khalifah yang berhak menjadi pemimpin ketika itu, Utsman bin Affan. Lalu kemudian ada sebagian kaum muslimin yang ekstrim,
ingin menurunkan jabatan Utsman bin Affan, ingin melengsarkan Utsman bin Affan, bahkan rumah Utsman bin Affan dikepung, sampai suatu ketika akhirnya Utsman harus dibunuh oleh mereka. Utsman terbunuh ketika itu. Rumah Utsman dikepung, Utsman gak keluar-keluar dari rumah, akhirnya ada beberapa orang di antara mereka yang manjat rumah Utsman, masuk dari atapnya, kemudian ketika itu Utsman sedang baca Quran, Utsman lalu kemudian dibunuh. Ditikam, ada riwayat yang menjelaskan Utsman menangkis sampai jari jemarinya putus. Utsman bin Affan. Berarti ini kan apa yang dilakukan oleh sekelompok orang tadi yang mengepung rumah Utsman, walaupun dia muslim, dia kan sholat. Nanti masuk waktu sholat, mereka sholat. Lalu kemudian yang menjadi imam salah satu di antara mereka. Nah, sahabat-sahabat yang lainnya ini ikut sholat. Ketika itu Utsman gak keluar, kan harusnya menjadi imam kan Utsman. Tapi karena Utsman gak keluar, karena dikepung rumahnya, akhirnya Utsman memberikan isyarat, udah kalian sholat aja bersama mereka. Yang jadi imam siapa akhirnya? Dari kalangan mereka. Mereka ini adalah pelaku maksiat. Mereka ini fasik. Tapi Utsman mengatakan, udah kalian sholat aja bersama mereka. Jangan kalian buat jamaah baru lagi. Kalian harus bersatu, gabung dengan mereka. Nah, ini menunjukkan bahwa sah sholat orang tersebut kalau imamnya adalah orang yang fasik. Begitu juga pernah dalam satu riwayat diceritakan tentang Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi ini adalah salah seorang pemimpin perang. Kalau kita mungkin sekarang jenderal lah ya. Dia punya pangkat jenderal. Tapi kejam. Jenderal ini kejamnya luar biasa. Dan kejamnya bukan kepada musuh-musuh Islam. Kejamnya bahkan kepada umat Islam sendiri. Banyak para sahabat itu meninggal di tangannya. Bukan orang biasa loh ini. Yang meninggal di tangan Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi itu adalah sahabat-sahabat Nabi. Murid-murid Nabi yang pernah melihat Nabi, yang pernah belajar sama Nabi. Itu ada beberapa yang dibunuh dengan tangannya sendiri. Si jenderal tadi ini. Lalu suatu ketika, karena dia seorang jenderal, pemimpin, masuk waktu sholat. Yang jadi imam siapa? Jenderal dong, jadi imam. Imam lah tadi, Hajjaj bin Yusuf tadi ini. Nah, sebagian para sahabat, sebagian kaum muslimin yang mereka ikut sholat, ikut bersama Hajjaj tadi ini. Nah, bagaimana kondisi sholat mereka-mereka yang diimami oleh Hajjaj tadi? Sah kata para ulama. Tidak ada masalah, sholatnya sah dan dia tetap mendapatkan pahala sholat berjamaahnya. Baik, ini yang keberapa ini? Yang keempat. Sekarang yang kelima. Yang ngimamin itu kita nggak tahu kondisi dia, keadaan dia. Apakah dia orang yang meninggalkan sholat? Bisa jadi. Apakah dia pelaku maksiat? Yang penting kita tidak tahu. Keadaan orang tersebut kita tidak ketahui. Bisa jadi, jangan-jangan dia orang munafik. Tapi kita nggak tahu. Yang penting kita datang ke masjid itu, kita mampir karena kita sebagai orang yang musafir misalnya, ya kita tidak dibebani untuk mencari tahu siapa yang jadi imam kalian itu. Repot kita setiap kali mau sholat harus tahu dulu siapa imamnya. Repot atau tidak repot? Repot kita. Setiap kali kita mau mampir nih, waduh, masjid mana nih? Oh, masjid ini ya. Wah, saya harus cari informasi dulu tentang imam ini. Siapa-siapa saja imamnya. Habis waktu kita mau lanjutkan perjalanan. Nah, kondisi yang kelima ini, ketika kita tidak mengetahui keadaan imam tersebut, siapa imamnya, bagaimana kesehariannya, bagaimana kesolehannya, kita nggak kenal, lalu kemudian kita berimam dengannya, maka sholat kita sah. Sekalipun imam itu mohon maaf orang kafir misalnya. Iseng dia kali pura-pura dia pengen jadi muslim, ternyata dia kafir selama ini. Atau mungkin dia muslim secara KTP, tapi banyak pelaku-pelaku perbuatan-perbuatan syirik yang sudah dia lakukan. Berarti dia pelaku syirik, apalagi syirik besar. Ternyata dia jadi imam juga. Nah, bagaimana kondisi sholat kita di belakang kalau yang diimami oleh pelaku syirik seperti ini, yang dia sudah keluar dari agama Islam misalnya, sholat kita tetap sah. Karena kita tidak tahu keadaan dia.
Apa yang dia lakukan, kesehariannya seperti apa, kondisi dia seperti apa, agama dia seperti apa, kita nggak tahu. Kita sholat di belakangnya, kita sah sholatnya, dan tetap mendapatkan pahala sholat berjamaah. Baik, yang ke-6. Yang ke-6, imamatul mar'ati li jama'atin nisa. Yang ke-6 itu imamnya perempuan yang diimami oleh perempuan, jamaahnya perempuan. Jadi jamaahnya perempuan dan diimami oleh perempuan pula. Maka yang ke-6 ini boleh. Yang enggak boleh itu imamnya perempuan, jamaahnya campur. Ada laki-laki, ada perempuan. Pernah ini terjadi? Pernah. Ada tokoh liberal dari perempuan, kalau nggak salah di mana, di Eropa atau di Amerika gitu, saya lupa. Namanya Aminah Wadud atau apa gitu. Saya agak lupa. Aminah Wadud kalau tidak salah. Pernah mendengar itu nama sosok tokoh ini? Sampai sekarang masih hidup kayaknya. Namanya Aminah Wadud. Nggak usah dicari-carilah. Nanti ketemu pula orangnya, kemudian didengarkan pula ceramahnya, kena pula subuhatnya. Ini tokoh yang banyak sekali syarat-syarat Islam dikritisi sama dia. Syarat-syarat Islam itu dikritisi. Dia pengen persamaan gender, persamaan gender. Jadi jangan laki-laki doang yang ngimamin. Perempuan juga boleh dong harusnya ngimamin. Di hari Jumat jangan laki-laki doang yang jadi khotib. Perempuan boleh juga jadi khotib Jumat. Jadi bukan hanya dia mengusungkan dan mengangkat harkat, martabat, derajat perempuan menurut dia dalam perkara dunia, tidak hanya itu. Tapi dalam perkara agama pun antara laki-laki perempuan harus disamakan. Ini bahayanya persamaan gender yang digaung-gaungkan oleh tokoh-tokoh liberal. Suatu hal yang tidak bisa dipungkiri, antara laki-laki perempuan ini sudah ada ketentuan-ketentuan dari syariat. Apa yang dilakukan oleh perempuan, batasan-batasannya sudah ada. Apa yang dilakukan oleh laki-laki, sudah ada batas-batasannya. Nggak boleh kita memaksakan diri untuk menyamakan antara laki-laki dengan perempuan. Bisa jadi ada perempuan yang dia cemburu sama laki-laki. Bisa jadi, iya atau tidak? Bisa, apalagi dalam masalah melahirkan misalnya gitu. Ustadz, karena ustazahnya tadi inilah mungkin. Ustazah karena memang konsep dakwah kita adalah terus menggaungkan persamaan gender. Selama ini kan perempuan terus yang melahirkan. Saya nggak setuju. Saya pengennya yang melahirkan itu laki-laki juga. Dan itu menggaungkan pemahaman-pemahaman yang menyesatkan. Dibumbui dengan kata-kata yang indah. Rangkaian-rangkaian kata-katanya itu Masya Allah, kalau kita orang yang kurang-kurang dalam ilmu syar'inya, kita bisa terperdaya. Kita bisa tertipu dengan gaya bahasanya, cara dia berorasinya, itu bisa tertipu kita. Saking pintarnya orang-orang tersebut. Makanya sebaiknya nggak usahlah dibuka-buka YouTube terkait dengan tokoh-tokoh liberal tersebut. Khawatir tatkala iman kita rendah, ilmu kita kurang, lalu kemudian kita bisa jadi membenarkan. Karena ada beberapa perkara-perkara itu tidak sedikit ya, banyak sekali syariat-syariat Islam itu yang mereka kritisi. Udahlah, kita ini kan di Indonesia, ngapain sih kalau bertemu satu dengan yang lainnya ucapan salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum, ganti aja dengan yang lain. Bisa kan diganti dengan yang lain, disesuaikan dengan kenusataraan kita, Nusantara kita, kenusantaraan kita lah gitu, sesuaikanlah. Kalau kita ini orang Indonesia yang bermajmuk seperti ini, apa sih bahasa pemersatunya? Oh kalau pagi ya sudah, ucapkan selamat pagi saja. Kalau nanti ketemu siang, ucapkan selamat siang. Jadi sesuaikan dengan kondisi. Lihat, kalau kita mendengarkan, oh iya ya, kenapa harus kita itu kan bahasa Arab, Assalamualaikum. Ngapain itu kita biasakan? Kita kan bukan orang Arab. Akhirnya kan kena nih subuhat akhirnya. Hilang ucapan salam di tengah-tengah masyarakat. Diganti dengan selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat sore. Padahal ini muslim sama muslim loh ketemu. Ini muslimah sama muslimah loh.
Tiba-tiba ketemu, yang pertama sekali diucapkan, selamat pagi Bu. Ini saya dapati, banyak. Tidak 1-2 orang seperti ini. Selamat pagi Ustadz. Assalamualaikum Ibu. Jangan selamat pagi. Oh iya Ustadz. Masya Allah. Lihat, sudah ada mulai terpengaruh. Kalau ini terus-menerus nanti dibiasakan, kemudian berkembang di tengah-tengah masyarakat, hilang ucapan salam. Hilang ucapan salam. Padahal ucapan salam ini adalah ucapan yang paling dibenci oleh orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ucapan yang paling dibenci, yang paling apa nama kalau bahasa kita? Pokoknya hasad, dengkinya orang Yahudi itu melihat kaum muslimin ketika mereka bertemu, mereka mengucapkan salam. Karena ucapan ini adalah ucapan yang paling indah. Ucapan ini adalah ucapan penduduk surga nantinya kalau bertemu. Penduduk surga mengucapkan Assalamualaikum. Dan ini dibiasakan oleh penduduk dunia. Siapa yang enggak cemburu mendengarkan ucapan seindah ini? Antara satu dengan yang lainnya ketika saling bertemu, mereka berdoa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini doa atau tidak ini? Doa. Cemburu. Orang yang di luar dari agama Islam melihat kaum muslimin yang seperti ini, ada kecemburuan pada diri mereka. Mereka enggak punya penyapaan ketika saling bertemu itu apa? Sapaan yang mengandung isi doa yang begitu hebat di dalamnya. Assalamualaikum. Semoga keselamatan dan kesejahteraan buatmu. Warahmatullah. Semoga kasih sayang Allah. Wabarakatuh. Keberkahan Allah. Masya Allah. Doa isinya. Tidak ada di luar dari agama Islam ketika saling bertemu, saling mendoakan seperti ini. Enggak ada. Makanya ingin dirubah nih. Gimana caranya ucapan ini tidak ada lagi di tengah-tengah kaum muslimin. Tapi alhamdulillah ada sebagian kaum muslimin yang sudah sadar dalam masalah ini. Sehingga setiap kali mereka bertemu dan mereka sudah mulai ingin menyebarkan ucapan salam ini. Ketika ada orang mengucapkan selamat pagi, dia mengatakan Assalamualaikum. Ada orang mengucapkan selamat pagi. Selamat paginya itu enggak dijawab sama dia selamat pagi juga. Tapi dia ucapkan Assalamualaikum. Dijawab seperti itu. Kenapa? Supaya mengajarkan orang yang tadi mengucapkan selamat pagi, ini bukan ucapan pertemuan antara satu dengan satunya sama-sama muslim ini. Ini bukan ucapan muslim gitu. Artinya bukan dilarang. Tidak dilarang juga ucapan selamat pagi, enggak dilarang. Selamat sore enggak dilarang. Cuma utamakan dulu Assalamualaikumnya. Silakan. Ucapkan selamat pagi, tidak ada masalah. Selamat siang, silakan. Sesama muslim, boleh. Tidak dilarang. Tapi dahulukan ucapan salam. Karena ini ucapan yang diajarkan oleh Rasul SAW bernilai pahala untuk mengamalkannya. Baru kemudian nanti selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi Ibu. Waalaikumsalam. Selamat pagi pula Ibu. Kan enak mendengarkannya. Jadi tetap nusantaranya kita ada, tapi keislamannya tidak kita tinggalkan. Begitu. Kenapa pembahasan kita ke sana jadinya? Kita membahas apa ini? Aduh, bukannya diingatkan ya. Sampai di mana tadi? Baik. Imam yang ke-6 kan ya. Baik, sekarang kita pindah kepada poin yang berikutnya. Bagaimana kondisi imam yang imam itu tidak disenangi jamaah? Bagaimana kondisi sholat seorang imam yang imamnya itu tidak disenangi jamaah? Baik, ini perlu dirinci masalah ini. Apa sebab makmum itu tidak menyenangi imam ini? Apa sebabnya? Kalau sebabnya adalah sebab-sebab yang diterima oleh syariat, maka salat yang imam tadi terancam tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat imamnya saja ya. Yang imam itu jamaah-jamaahnya enggak ada yang senang gitu dengan imam tersebut. Ya, yang imamin fulan lagi. Ya, dan itu banyak jamaah-jamaah itu tidak senang dengan imam tersebut. Maka imam yang seperti ini salatnya terancam tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau kebencian dari jamaahnya itu dalam masalah-masalah
yang tidak disyariatkan. Misalnya ada orang yang benci kepada imam. Kenapa kok benci sama imam itu? Iya, sholatnya dia nggak baca basmalah. Basmalah, bismillahnya itu nggak dijaharkannya. Sholatnya itu nggak seperti pada umumnya gitu. Sholatnya dia beda dengan sholat-sholat di masjid sana. Masjid sana kalau imam itu sholatnya misalnya habis sholat ada zikir yang dipimpin. Gitu. Nah, saya benci banget tuh dengan imam yang nggak kayak gitu. Benci saya sholat di masjid itu karena imamnya nggak seperti umumnya gitu. Nah, kebencian makmum yang seperti ini kepada imam itu tidak pengaruh terhadap sholatnya imam tadi. Bahkan ini yang akan merusak amalan orang yang membenci tadi. Karena dia membenci seseorang tanpa alasan syar'i. Ini malah bahaya kepada si pembenci tadi. Tapi kalau memang dia dibenci, imam itu dibenci, karena ada alasan syariatnya. Kenapa nggak suka dengan imam tersebut, ibu? Oh iya, imam itu kalau dalam masalah muamalah nggak ada yang benar gitu. Agamanya sih bagus, kemudian bacaannya bagus. Cuma kalau udah mulai bermuamalah dengannya, masalah uang, masalah ini, masalah itu, nggak amanah orangnya. Misalnya begitu. Dan banyak orang-orang jamaah-jamaah yang sudah tertipu dengan dia misalnya. Orang pokoknya benci banget kalau yang ngimamin dia. Nah ini bisa masuk dalam ancaman hadis Nabi SAW. Kita bacakan hadis Nabi SAW. Salasatun la tujawizu salatahum adhanahum al-abdul abik hatta yarji' wa imra'atun batat wa zawjuha sakhit wa imamu qaumin wahum lahu karihun. Kata Nabi ada 3 golongan orang yang kalau dia melakukan sholat, sholatnya itu tidak sampai ke telinganya. Maksudnya sholatnya itu tidak terlaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sholat tapi sholatnya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Siapa 3 golongan orang yang sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama al-abdul abiq hatta yarji, seorang hamba yang dia lari dari tuannya, melarikan diri. Nah, ini ketika dia sholat selama dalam pelarian tersebut, dia kabur dari tuannya, sekian tahun dia kabur, maka sekian tahun sholat yang dia lakukan tidak diterima. Itu kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua, ini hati-hati nih, ini ada kaitannya dengan ibu-ibu ini. Boleh dibacakan atau enggak nih? Boleh? Wamra'atun batat wa zawjuha sakhit. Yaitu sekelompok perempuan yang dia tidur terlelap di malam hari, nyenyak dia tidurnya dalam kondisi suaminya murka. Hati-hati nih. Ketika ada istri, dia nyenyak tidurnya, enak dia di malam hari tidur, tapi dalam kondisi suaminya murka, marah sama dia. Nah, selama suaminya marah tadi ini, kan ibu-ibu ini tadi tetap nih melakukan sholat. Sholatnya ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kelompok yang kedua. Kelompok yang ketiga yang jadi poin kita, wa imamu qaumin wahum lahu karihun. Jadi sekelompok imam yang dia memimpin sholat sekelompok kaum. Jadi ada seorang imam yang memimpin sholat sekelompok kaum, yang kaum ini, yang makmum ini benci dengan dia. Maka sholat yang dipimpin oleh imam tadi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita berpindah kepada subbab yang berikutnya, yaitu mauqif al-imam wal ma'mum. Ini sudah kita jelaskan sebenarnya tadi, secara ringkas sudah kita jelaskan pada praktek. Saya kira ini tidak perlu lagi kita jelaskan kayaknya. Atau kita jelaskan sedikit, mungkin dalil-dalilnya saja kali ya. Yang pertama, posisi makmum kalau dia sendirian. Ini sebenarnya sudah ada nggak di buku terjemahannya, ada nggak Bu? Ada poin ini? Ada nggak? Ada kan ya? Tentang posisi imam dengan makmum. Ada sepertinya. Tapi nanti bisa dibaca sendiri karena sudah kita jelaskan tadi di prakteknya sebenarnya. Nanti bisa dibaca lagi supaya mungkin pengetahuannya bisa lebih mendalam. Kemudian poin yang kedua, jika makmumnya 2 atau lebih, nah, di mana posisi mereka? Ini juga sudah kita jelaskan tadi. Kemudian, nah ini poin yang belum kita bahas sedikit nih. As-salatu ila janbil imam liman lam yajid makanan fil masjid. Jadi boleh seseorang itu salat di samping imam jika dia tidak mendapatkan tempat lagi di masjid itu.
Jika masjid udah penuh, tiba-tiba dia datang sendiri. Dia cari sudut sana, nggak ada yang kosong. Adanya yang kosong itu di samping imam. Imam kan sendiri kan ya. Tergambar yang saya maksudkan ya. Nah, imam sendiri nih, ada datang satu orang makmum. Dia celengak-celengok mencari tempat yang kosong, nggak ada lagi. Akhirnya dia menerobos saf kelima, dia masuk ke saf keempat, dia masuk sampai saf pertama, lalu kemudian langsung dia berdiri di samping imam. Jadi dia mengambil safnya, posisi berdirinya persis di samping imam. Bolehkah seperti itu? Boleh, tidak mengapa. Sebagaimana yang dulu pernah terjadi di zaman Nabi SAW, tatkala Nabi di masa-masa di akhir-akhir hayat Nabi, ketika Nabi sakit, Nabi sudah beberapa hari tidak sholat, lalu kemudian Nabi sudah mendapati dirinya agak sehatan, beliau keluar, tiba-tiba Rasul melihat kaum muslimin ketika itu sudah sholat, bahkan sudah mempersiapkan diri mau sholat. Akhirnya karena rumah Aisyah dengan masjid ini, kalau buka pintu langsung masjid, akhirnya Nabi SAW keluar dari rumah Aisyah langsung ke masjid. Lalu kemudian Rasul SAW berdiri persis dekat Abu Bakar. Tapi Abu Bakar nggak mau jadi imam karena Rasul ada. Akhirnya Abu Bakar mengalah, yang menjadi imam adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, lihat posisi makmum Abu Bakar di sini, di sampingnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti boleh, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Atau mungkin ada 3 saf nih, 1, 2, 3. Saf keempat dia sendirian. Dia tunggu orang juga, kayaknya udah nggak ada lagi orang. Dia nggak mau sholat sendirian di belakang. Akhirnya dia terobos saf ketiga, masuk di saf kedua, masuk di saf pertama, lalu kemudian dia berdiri di samping imam. Nah, ini juga boleh, tidak ada masalah. Kalau dia sudah memastikan kayaknya udah nggak ada lagi teman-teman yang lain yang akan menemani dia sholat sendirian di belakang. Akhirnya dia masuk saja, berdiri di sampingnya imam. Nah, ini juga tidak ada masalah. Baik. Adapun salat perempuan bersama imam, ini juga sudah kita jelaskan dalam prakteknya tadi. Saya kira ini tidak perlu kita bacakan lagi, karena sudah saya jelaskan tadi ringkas dalam prakteknya. Begitu juga salatnya jamaah perempuan diimami oleh perempuan. Nah, ini juga sudah kita jelaskan di mana posisi berdirinya imam. Kalau imamnya perempuan, jamaahnya juga perempuan. Ini juga sudah jelaskan dalam prakteknya. Nah, yang kita akan jelaskan berikutnya adalah salatul imam awil ma'mum fi makanin murtafi'. Bagaimana kondisi salat jamaah jika imamnya itu berdiri di tempat yang lebih tinggi daripada makmum, atau sebaliknya, makmum yang lebih tinggi daripada posisi imam. Baik. Ada sebagian ulama mengatakan makruh hukumnya salat imam yang posisi dia lebih tinggi daripada makmumnya. Ada yang mengatakan, menjelaskan setinggi-tinggi apa? Dijelaskan oleh sebagian ulama, makruh hukumnya jika imam itu lebih tinggi 1 ziro itu ini. Jadi posisi imam itu lebih tinggi segini. Jadi makmumnya itu di bawah, dia kayak mimbar lah mungkin ya. Mimbar itu misalnya setinggi ini. Nah, jadi dia berdiri di depan di atas mimbar sholatnya. Tidak ada tujuan yang lain kecuali tujuannya untuk mengajarkan makmum. Misalnya ada beberapa makmum yang belum mengerti tata cara sholat yang benar, sehingga dia sholat di tempat yang tinggi supaya dilihat oleh makmum tadi ini. Bagaimana cara berdirinya, bagaimana rukuknya, bagaimana sujudnya. Nah, ini boleh. Tapi kalau itu dijadikan tempat khusus, menjadi tempat imam sholat, nah ini yang tidak dibolehkan oleh para ulama. Sampai pada hukum makruh. Tidak boleh. Tapi kalau tingginya cuma segini, ya 30 cm atau 20 cm, kan kadang-kadang rata-rata masjid itu antara saf makmum dengan imam dibedakan kan itu kan ya. Pernah lihat nggak? Kalau ini kan rata nih begini. Kalau sebagian masjid itu ada makmum rata begini, nanti tempat imamnya agak naik gitu dikit. Ada kan ya? Nah, kalau sebatas itu tidak ada masalah insya Allah. Kalau sebatas itu tingginya tidak ada masalah. Baik. Bagaimana jika kondisinya makmum pula yang lebih tinggi? Misalnya ada yang nih kayak lantai 3 ini di atas ini semua. Kalau memang dalam kondisi penuh seperti ini tidak ada masalah. Makmum lebih tinggi daripada
imamnya tidak dipermasalahkan, tidak mengapa insyaallah. Karena ada kebutuhan. Kalau tiba-tiba dia pula masih ada saf yang kosong, kemudian dia sholat di sana tempatnya lebih tinggi dari imam, tentu ini tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan seperti ini. Baik. Al-iqtida'u bil imami min wara'in ha'ilin. Subbab yang berikutnya akan kita bahas adalah mengikuti imam di belakang layar. Belakang layar itu maksudnya ada penghalangnya. Boleh enggak makmum berimam tapi dia di luar masjid misalnya begitu. Ada penghalangnya. Kalau sekarang ini mungkin dia di lantai bawah gitu. Dia enggak ngelihat imam. Maka kita bacakan di sini. Fa in kanat as-sufufu muttasilah jaza bi ittifaqil ulama. Kalau memang safnya itu nyambung, maka tidak mengapa. Sepakat para ulama dalam masalah ini. Paham maksudnya ini? Misalnya kita contohkan Masjid Nabawi misalnya, Masjidil Haram misalnya begitu. Atau masjid apa saja termasuk Masjid Al-Ikhlas ini. Kalau dianggap safnya itu nyambung karena masjidnya udah penuh. Misalnya ruangan ini adalah ruangan akhwatnya ya. Ini ruangan nih. Karena sudah penuh ruangan utama ini, dia sholatnya di teras sana. Karena lantai bawah ini kan ada teras kan di belakangnya kan. Nah, tidak boleh jika sekelompok perempuan tersebut sholat mengambil pojokan sana di luar teras, padahal di dalamnya masih kosong. Itu yang tidak boleh. Tapi kata para ulama, kalau dia masih nyambung, penuh di sini, baru kemudian diambil di luar, bikin saf lagi di luar, tidak ada masalah. Tidak mengapa. Tapi kalau dia bagian ruangan utama baru terisi 3 saf, padahal masih ada 7 saf lagi yang kosong, tapi dia sholat di teras sana, ada sekitar 2 saf, kemudian sholat lagi tuh di luar pagar sana. Ini tidak dibenarkan. Itu terjadi karena memang mungkin mic-nya sampai di luar sana, terdengar suara imamnya, dia sholat di tempat yang terpisah dari saf, padahal saf itu masih bisa masuk. Ini yang banyak terjadi kadang-kadang kita lihat di Masjidil Haram. Di Masjidil Haram ada orang yang sholatnya di hotel, imamnya di Masjidil Haram. Ini pernah saya melihat itu. Tapi waktu itu pernah sekali saya melihat memang penuh. Kalau penuh tidak ada masalah. Misalnya nih dia Masjidil Haram, kemudian di pelatarannya juga penuh. Sampai ke ruko-ruko, ke toko-toko itu, sampai ke mall-mallnya. Boleh orang sholat di mallnya ini? Boleh atau tidak? Boleh. Kenapa? Karena ini masih nyambung safnya. Paham yang saya maksud? Beda dengan orang tiba-tiba dia malas turun. Apalagi hotelnya hotel Zamzam Tower itu kan ya. Zamzam Tower itu kan langsung ngelihat masjidnya, ngelihat orang sholat di pelataran itu. Aduh saya malas banget sholat di pelataran. Kalau di dalam juga udah nggak dapat, ini udah penuh ini. Saya mau dari hotel aja. Jadi di hotel itu ada musola memang atau apa tempat yang dia bisa melihat. Dia bikin barisan di sana, saf di sana. Padahal di pelatarannya masih kosong. Ini tidak dibenarkan. Tidak boleh seperti ini sholat. Dan bisa jadi sholatnya terancam tidak mendapatkan pahala berjamaah. Dianggap dia sholat sendiri. Karena terputus sudah. Di pelatarannya masih kosong kok. Ini sudah terputus safnya. Kecuali masih nyambung. Beda tadi kasus yang kita ceritakan. Masjid utamanya penuh. Di pelataran juga penuh. Sampai ke hotel-hotel, bahkan sampai ke mallnya. Sampai ke jalan-jalan rayanya. Semua penuh. Nah, ini boleh seorang itu sholat walaupun dia sudah dibatasi oleh beberapa pembatas. Bisa jadi pembatasnya jalan misalnya. Bisa jadi pembatasnya ada kali lagi. Misal lagi pembatasnya ada tembok ini, tembok berikutnya. Nah, ketika seorang sholat di belakang pembatas-pembatas yang kita sebutkan tadi ini, selama safnya masih nyambung tadi begini, maka sholatnya sah dan dia terhitung mendapatkan pahala berjamaah. Makanya ketika kita mau sholat berjamaah, jangan tergesa-gesa membuat saf. Dipastikan saf di depan kita masih kosong. Atau dipastikan ruangan itu masih kosong. Jangan buat saf dulu.
Dilihat dulu ruangannya masih kosong nggak nih? Oh masih. Berarti isi dulu sampai penuh, baru kemudian sholat di ruangan yang di teras tadi itu. Nah, asalnya begitu. Ya Allah alam bisawab. Baik. Nanti kalau kita bermudah-mudahan untuk melakukan sholat seperti itu, malas untuk bergerak. Kadang kan ada orang malas bergerak, apa namanya? Mager. Di mana dia duduk, itulah dia mau sholatnya. Nggak mau dia maju ke depan. Pokoknya tadi di mana saya duduk, di mana saya ngaji tadi, situlah saya mau sholat. Berdiri di situ lagi. Nah, ini bahaya nanti kalau itu diberikan keleluasaan seperti itu, orang nanti akan bermudah-mudahan kalau begitu. Karena sholatnya live streaming, bisa diikuti. Mohon maaf Ustadz, saya izin nggak bisa ke masjid, saya sholatnya di rumah saja bermakmum dengan antum ya Ustadz. Kan bisa dilihat di TV live sekarang. Masya Allah. Nah, ini tidak sah sholatnya kalau seperti ini. Ditanya, ibu udah sholat? Sebentar Ustadz, saya sholatnya mau bersama jamaah-jamaah di Mekah. Jadi saya tunda dulu sholatnya. Ibu mau sholat apa? Mau sholat zuhur, kita udah masuk zuhur, mereka masih pagi. Mereka mau sholat zuhur nanti, kita udah mau persiapan mau maghrib. Jadi nggak bisa seperti itu. Jadi tidak boleh kita sholat berimam dengan radio, dengan TV, walaupun kita dengar, walaupun sholatnya saat itu gitu, nggak dibenarkan karena sudah terlampau banyak penghalang-penghalangnya. Baik. Sudah cukup? Sudah capek sepertinya ibu-ibu sekalian. Hah? Padahal masih banyak nih pembahasan kita. Saya tadi pengennya kita selesaikanlah segera beberapa poin yang terkait dengan saf ini. Saya akan bacakan sedikit tentang saf dan hukum-hukum terkait dengan saf tersebut. Yang pertama, sebaik-baik safnya laki-laki dan sebaik-baik safnya perempuan. Ini sudah saya bacakan tadi. Tapi walaupun itu terjemahan, ada hadisnya, silakan untuk dibaca hadisnya. Khairus sufufur rijal awwaluha wa syarruha akhiruha dan seterusnya. Ini sudah saya jelaskan tadi di praktek. Lalu kemudian keutamaan saf pertama. Ini berlaku nanti bagi perempuan jika jamaahnya sama-sama perempuan atau jamaahnya terpisah antara laki-laki dengan perempuan. Jadi berlaku hadis ini, yaitu hadis tentang menjelaskan keutamaan saf pertama. Di saf pertama ini perlu kita berebut-rebut untuk berada di posisi itu. Baik, kemudian itmamus sufuf al-awwal summa alladhi yalihi. Utamakan saf pertama disempurnakan, baru buat saf yang berikutnya. Jangan langsung buat saf kedua, padahal masih ada pojokan 3 lagi kosong, di sana 2 lagi. Kita buat saf yang kedua. Tapi masjidnya gede banget. Kita datangnya dari tengah. Mau ke sana itu jauh. Sana itu jauh. Ya gimana lagi? Karena masjidnya gede, kecuali sudah tidak bisa terjangkau jauhnya itu. Jauhnya kayaknya sampai setengah kilo misalnya. Untuk satu saf itu setengah kilo. Kayak masjid Nabawi kan jauh banget. Dari ujung ke ujung kan jauh banget kan ya. Ya itu semampu kita lah. Dapatnya kita di situ ya kita sholat. Walaupun di sana mungkin masih kosong, di ujung sana masih kosong. Nanti mudah-mudahan diisi oleh jamaah-jamaah yang dari pintu sana gitu. Kalau memang kondisi seperti itu. Tapi kalau masih terjangkau seperti ini, ujung ke ujung begini kan masih terjangkau. Jangan buat saf yang baru. Isi dulu saf yang kosong di depannya. Baik, itu tata cara sholat yang dibenarkan oleh syariat kita. Jadi jangan membuat saf yang baru. Wujubu taswiyatis sufuf wa suddul khalal. Wajib hukumnya meluruskan barisan dan menutup renggang-renggang yang ada di barisan. Tadi yang sudah kita contohkan. Tapi saya tidak bacakan hadisnya tadi. Suddul khalal kata Rasulullah. Tutup renggang-renggang yang ada di barisan. Karena renggang tersebut akan bisa dimasuki oleh syaitan. La tada' furaj lisyayatin. Jangan kalian biarkan saf salat kalian itu renggang sehingga setan masuk di sana. Tiba-tiba ada tokoh yang mengatakan, bagus dong. Setan masuk di situ. Dia salat juga sama kita. Siapa bilang dia salat? Jadi dia ngakal-ngakalin hadis Nabi gitu. Nabi mengatakan jangan biarkan ada yang renggang safnya. Dia mengatakan dia kritik ini hadis Rasulullah.
Udah renggang aja sholatnya. Jangan kayak kelompok sana itu, sholat kayak nginjak-nginjak kaki gitu. Seakan-akan mau mencelah gitu. Udah sholat terserah, renggang juga apa-apa. Kalaupun ada setan di situ, biarkan saja setan masuk, kan dia juga ikut sholat jadinya. Kan pahala kita kalau setannya sholat ikut bersama kita. Dia kalau masuk di saf itu bukan mau sholat, tapi mau mengganggu sholat kita. Dia mau mengganggu sholat kita. Kalau dia mau sholat, ngapain harus dia bareng sama kita? Bikin aja dia saf belakang sendiri lagi. Jin-jin kalau misalnya mau sholat dengan kita, ya dia bikin saf sendiri gitu. Nggak mesti dia harus kita sediakan. Silakan saudara jinku masuk ya di sini. Nggak perlu kita siapkan buat mereka. Udah kita ngamalin hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Cukup Rasul mengatakan rapatkan barisan, diluruskan. Jangan biarkan ada yang renggang, kata Rasulullah. Jangan biarkan ada yang renggang. Makanya di posisi berdirinya disesuaikan dengan bentuk tubuh sehingga atasnya rapat, di bawahnya kadang renggang. Kadang bawahnya rapat, atasnya renggang. Usahakan posisi berdiri disesuaikan seperti yang tadi kita praktekkan. Baik. Karahatus sufuf bainal sawair awil a'madah. Makruhnya saf ketika berada di antara tiang. Hukumnya makruh. Ketika seorang berjamaah, lalu kemudian dia sholat di antara tiang-tiang tersebut. Ada 2 tiang begini, dia sholat di situ. Nah, hukum sholatnya makruh kata para ulama. Jika ini masih ada pilihan saf di belakangnya ya. Paham ya saya maksud? Belum. Kayaknya udah pada capek ini. Saya ulangi sekali lagi boleh nggak? Jadi kalau ada masjid itu tiang, antara satu, kadang-kadang di saf itu ada tiang gitu. Nah, di bawah kan ya persis ya di bawah, ya betul. Di bawah ada tiang-tiangnya. Kalau ini kan nggak ada ya, jadi safnya nyatu gitu. Nah, kalau seseorang itu sholat di antara tiang tersebut, padahal di belakangnya masih bisa untuk memilih, artinya masjid ini belum sesak, belum banyak jamaahnya. Jamaahnya cuma 5 saf, udah full itu 5 saf. Nah, kalau jamaahnya cuma 5 saf, saf pertama, saf kedua, saf ketiga. Saf keempat ini ada tiang. Hindari saf keempat itu. Buat saf keempat setelahnya, kemudian saf kelimanya. Karena masih bisa dihindari. Maka ketika kasusnya masih bisa memilih untuk di saf yang berikutnya tadi ini, lalu kemudian dia tetap sholatnya di antara tiang tersebut, maka hukum sholat jamaah yang dia lakukan makruh. Tapi tidak sampai batal. Makruh saja. Ini kasus yang pertama. Kasus yang kedua adalah di mana seseorang itu mendapati masjid itu udah penuh. Masjidnya penuh. Artinya tidak ada pilihan lagi untuk saf pertama, saf kedua, saf ketiga. Kemudian saf keempat penuh, saf kelima, keenam, ketujuh. Masih ada tiang lagi. Saf berikutnya. Nah, saf yang kosong di antara tiang tadi ini boleh untuk diisi. Paham saya maksud? Boleh untuk diisi jika masjidnya itu udah penuh, memang penuh masjidnya. Jadi jangan khawatir, waduh saya nggak mau nih sholat di antara tiang ini, khawatir nanti makruh sholat saya. Boleh kata para ulama, tidak mengapa, karena kondisinya berbeda dengan kondisi yang pertama tadi. Kalau kondisi yang pertama tadi, memang jamaahnya sudah full 5 saf doang gitu. Padahal di masjid itu ada 10 saf. Ada 10 saf barisannya. Jamaahnya cuma 5 saf. Kalau jamaahnya 5 saf, boleh dia menghindari tiang itu boleh. Tidak dia isi tiang itu boleh. Afdolnya malah seperti itu. Tapi kalau masjidnya ada penuh, kasihan orang di luar juga nggak dapat. Nah, isi saja barisan yang kosong-kosong itu, walaupun dia di antara tengah tiang, itu tidak ada masalah, tidak mengapa. Jangan dihindari. Sayang, kosong itu ada berapa misalnya, ada bisa 20 orang lagi di situ. Kalau dia ada 5 baris, kali 20 kan lumayan, 100 orang lagi bisa masuk di situ untuk mengerjakan sholat. Nah, kalau misalnya kita tetap berkekeh dengan pendapat wah makruh, walaupun penuh masjidnya tetap nggak boleh, makruh itu. Atau bukan, mungkin ada sebagian ulama mengatakan haram, ada yang mengatakan sholat jamaahnya nggak sah. Ini pendapat yang terlalu berlebihan. Karena dia tidak merinci permasalahan, dia tidak melihat kondisi jamaahnya. Kalau
hukum ini akan tetap kita pegang, berlaku, kita yakini terus ada pada diri kita, kita akan kerepotan kalau kita pergi ke Masjidil Haram, ke Masjid Nabawi. Kita mau sholat di mana? Saya tanya, kita mau sholat di mana? Kalau kita mau menghindari tiang. Orang tiangnya jumlahnya ratusan, banyak banget. Banyak banget tiang-tiangnya itu. Artinya masjid sekarang tidak bisa terhindar dari tiang. Kecuali yang tadi jumlahnya cuma sedikit, masih bisa dihindari, hindari. Tapi kalau sudah tidak bisa dihindari, jamaahnya banyak, udah isi saja safnya masih kosong. Walaupun ada tiang, nggak apa-apa, isi aja. Karena ini pengecualian dari permasalahan kita. Nah, ada satu hadis Rasulullah SAW, hadis di mana Abdul Hamid bin Mahmud pernah mengatakan, ini asar ya, asar. Ini jadi ini cerita dari Anas bin Malik. Suatu ketika kata Abdul Hamid, aku sholat bersama Anas bin Malik pada hari Jumat. Fadafa'ana ilas sawari. Lalu kemudian dia menggeser kami supaya kami tidak berdiri di antara tiang-tiang tadi. Digeser oleh Anas supaya jangan memilih berdiri di antara tiang itu. Fataqaddamna wa ta'akhkharna. Kami pun maju mencari saf di depan, kami pun mundur supaya bagian saf tiang ini kosong gitu. Lalu kemudian Anas mengatakan, faqala Anas pun mengatakan, kunna nattaqah hada ala ahdi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Nabi, di masa-masa Nabi, kata Anas bin Malik, ini sahabat nih cerita, di zaman Nabi ketika itu kami menghindari tiang-tiang ini. Jadi kami tidak sholat di antara tiang-tiang ini, kami hindari tiang-tiang tersebut. Kenapa? Karena masih bisa ada saf-saf belakang untuk dicari saf-saf yang lain. Sehingga boleh menghindari tiang-tiang ini. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali ini yang dapat kita kaji pada kesempatan pagi menjelang siang ini. Semoga apa yang kita dapatkan dari beberapa hadis, beberapa ilmu yang kita sampaikan dapat manfaat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa mengambil manfaat dari ilmu tersebut. Demikian barangkali ada yang ingin dipersoal jawabkan.